Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Safitri, NIM 83064084883. Saya merupakan mahasiswi semester 5B di Universitas Terbuka Pokjar Bogor Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan sebuah video simulasi pembelajaran terpadu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Sekarang ayo semuanya berdiri dulu ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Sekarang semuanya silahkan duduk kembali. Pada hari ini siapa yang akan bercerita? Oke, Putri ingin bercerita apa? Putri akan bercerita Mombi si anak rajin. Ketika Putri bercerita, teman-temannya harus mendengarkan ya. Tadi kalian sudah mendengarkan Putri bercerita tentang Mombi si anak rajin. Kalian harus seperti Mombi ya, rajin belajar agar cita-citanya tercapai. Sebelum Ibu memberitahu materi yang akan kita pelajari pada hari ini, masih adakah yang ingat materi yang sebelumnya telah kita pelajari? Ya, Lili silahkan. Ya, benar. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang mencermati tokoh pada cerita fiksi dan juga jenis-jenis cerita fiksi. Pada hari ini, kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Materi yang akan kita pelajari yaitu pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, pengertian, peranan tokoh dalam cerita fiksi, serta nilai moral yang terkandung dalam cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan kalian membaca teks pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, kalian dapat mengetahui jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Yang kedua, dengan kalian berdiskusi mengenai pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk, kalian dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk dan juga perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Yang ketiga, dengan kalian mengamati kondisi alam di lingkungan sekitar, kalian dapat menjelaskan hubungan antara kondisi alam dengan mata pencaharian. Yang keempat, dengan kalian membaca teks cerita fiksi, kalian dapat menjelaskan pengertian dan peranan tokoh dengan jelas. Yang kelima, dengan kalian membaca teks cerita fiksi, kalian dapat menjelaskan nilai moral yang terkandung dalam teks fiksi. Ibu ingin bertanya, di mana tempat tinggal kalian? Bagaimana keadaan tempat tinggal kalian? Coba ceritakan mata pencaharian penduduk di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Sekarang coba buka buku siswa halaman 22. Di sini terdapat sebuah gambar dan juga teks narasi. Kalian amati gambar dan membaca teks narasinya terlebih dahulu ya. Sekarang, mari kita tanya jawab mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan gambar. Tebak ya gambarnya. Oke, perhatikan gambar pertama. Ini gambar apa? Benar, nelayan. Oke, gambar kedua. Lihat, perhatikan baik-baik gambarnya. Ini bukan salju ya. Ya, petani garam. Gambar selanjutnya, pengrajin kulit kerang. Benar. Selanjutnya, mudah sekali. Petani. Benar. Selanjutnya, ini biasanya di pasar banyak. Pedagang. Benar. Selanjutnya, peternak. Benar. Selanjutnya, nih biasanya ini itu ada di puncak.
Ya, ayo perhatikan baik-baik. Ya, pekerja perkebunan teh. Selanjutnya, pegawai bank, benar. Lalu, sopir, benar. Selanjutnya, terakhir, buruh pabrik, benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu akan tempel gambarnya di papan tulis dulu ya. Tadi kita sudah tanya jawab mengenai beberapa jenis-jenis pekerjaan. Sekarang coba kalian buka buku siswanya halaman 23. Di sini terdapat kegiatan Ayo Membaca mengenai teks pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk. Kalian baca terlebih dahulu ya. Tadi kalian sudah membaca teks mengenai pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk. Sekarang coba buka lembar LKPD-nya halaman pertama. Di sini terdapat kegiatan Ayo Berdiskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Apakah sudah selesai berdiskusinya? Alhamdulillah, sudah selesai semua. Sekarang mari kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 1. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Siapa yang akan mengajukan pendapatnya? Ya, silahkan Iko. Benar. Ya, mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya karena setiap lingkungan atau daerah ini memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Penduduk cenderung memanfaatkan sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, mata pencahariannya pun berbeda-beda. Pertanyaan nomor 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Riri, silahkan. Ya, benar. Masyarakat di desa pada umumnya bekerja sebagai petani karena lahan di sana masih luas. Sedangkan penduduk di kota yaitu bekerja di bidang jasa karena kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Ya, silakan Angga. Benar. Perbedaannya yaitu terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam kol, wortel, dan bawang. Oke, pertanyaan terakhir nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa dan sebutkan contohnya? Silahkan. Ya, Anton? Benar. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Contohnya yaitu dokter, guru, konsultan, pengacara, dan masih banyak yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah mengerti ya? Coba buka kembali lembar LKPD kalian. Di sini terdapat kegiatan Ayo Mengamati. Tugas kalian yaitu membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 orang siswa. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, mata pencaharian penduduknya, lalu keseniannya, dan transportasi yang sering digunakan. Setelah itu, tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar LKPD ini. Ibu sudah sediakan formatnya, kalian tinggal menulis hasil pengamatan kalian ya. Jika sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan ke Ibu. Apakah kalian masih semangat untuk belajar pada hari ini? Agar lebih semangat, mari kita lakukan tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ayo kita ulangi 1 kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena
kalian sudah lebih semangat, Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membacakan sebuah teks narasi, kalian dengarkan ya. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarga berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini, Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Bacalah cerita berikut. Di sini terdapat kegiatan membaca. Silahkan kalian membaca teks cerita fiksi tentang asal mula Bukit Catu. Tadi kalian sudah membaca cerita asal mula Bukit Catu. Dalam cerita tersebut terdapat 3 tokoh, yaitu suami, istri, dan penduduk desa. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh juga merupakan salah satu unsur pembangun dalam sebuah cerita. Tokoh berfungsi sebagai pengemban peristiwa sehingga terjalin sebuah cerita. Selain itu, juga sebagai penyampai pesan, amanat, moral, ataupun sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sekarang coba buka kembali lembar LKPD-nya. Di sini terdapat 3 buah pertanyaan mengenai cerita asal mula Bukit Catu. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Apakah sudah selesai menjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah selesai semua. Sekarang mari kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 1. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Ayo, jawabannya sudah tadi Ibu sebutkan. Afandi, silahkan. Ya, benar. Tokoh yang terdapat dalam cerita asal mula Bukit Catu yaitu suami, istri, dan juga penduduk desa. Pertanyaan nomor 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Ya, silakan Wildan. Benar. Peranan tokoh dalam cerita tersebut yaitu sebagai pengemban peristiwa sehingga terjalin menjadi sebuah cerita. Selain itu juga sebagai penyampai pesan, amanat, moral, ataupun sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pertanyaan nomor 3. Apa pesan yang terdapat dalam cerita tersebut? Silakan Ayu. Ya, benar. Pesan yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu agar kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, kita juga tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak terhadap keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Sekarang, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang bisa angkat tangannya ya. Pertanyaan pertama, mengapa mata pencaharian penduduk di setiap daerah berbeda? Ayo, yang bisa angkat tangannya. Aisyah, silahkan. Ya, benar. Mata pencaharian penduduk di setiap daerah berbeda karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Setiap lingkungan atau daerah ini memiliki sumber daya alam yang berbeda. Penduduk cenderung memanfaatkan sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanyaan nomor 2. Coba sebutkan 2 pekerjaan penduduk di pesisir pantai. Yang bisa angkat tangannya? Ya, silakan Fitri. Ya, benar. 2 pekerjaan itu yaitu nelayan dan juga petani garam. Pertanyaan ketiga. Penduduk di desa dan di kota memiliki pekerjaan yang berbeda. Penduduk di kota cenderung memiliki pekerjaan di bidang jasa. Nah, coba sebutkan 3 contoh pekerjaan di bidang jasa. Bisa angkat tangannya? Ya, silakan Vinda. Benar. 3 contoh pekerjaan di bidang jasa yaitu guru, dokter, dan juga pegawai bank. Pertanyaan keempat. Apa ya pertanyaannya? Nah, coba jelaskan pengertian tokoh. Ayo, bisa angkat tangan. Ya, silakan Fatimah. Benar. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Pertanyaan terakhir. Siap-siap ya. Pertanyaan terakhir yaitu, coba sebutkan fungsi tokoh. Ayo, bisa angkat tangan ya. Ayo. Siapa? Ya. Oke, jawaban Nandi benar. Fungsi tokoh yaitu sebagai pengemban peristiwa sehingga terjalin menjadi sebuah cerita. Selain itu juga penyampai pesan, amanat,
moral, ataupun sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang tadi sudah menjawab pertanyaan akan Ibu beri hadiah. Oke, yang tadi sudah menjawab pertanyaan silahkan maju ke depan untuk mengambil hadiahnya. Adakah yang ingin membantu Ibu untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, Almon? Oke, ada lagi? Ya? Terima kasih. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mata pencaharian penduduk dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Setiap lingkungan memiliki sumber daya alam yang berbeda. Penduduk memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh juga merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Fungsi tokoh yaitu sebagai pengemban peristiwa sehingga terjalin menjadi sebuah cerita. Selain itu juga sebagai penyampai pesan, amanat, moral, ataupun sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Oke, mari kita tepuk tangan karena kalian sudah hebat pada hari ini. Oke, sebelum berdoa, semuanya mari kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisah. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video simulasi pembelajaran terpadu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.